Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, juga disertai dengan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang amal ibadah di dalamnya berlipat ganda, bulan ini di dalam terdapat amal ibadah yang tidak kita dapati pada bulan lainnya, yaitu bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah qiyamul lail yang kita kenal dengan sholat tarawih. Ini hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan lainnya. Begitu besar pahala qiyamul lail atau tarawih, seperti Nabi sabdakan, qala Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambihi. Orang yang menjalankan qiyamul lail di bulan Ramadan karena beriman dan ikhlas mengharap ridho Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang lalu. Sahabat taqwa rahimakumullah, bukan sekedar itu, bahkan di bulan Ramadan ada suatu ibadah maliyah, yaitu zakat fitrah, yang hanya kita temukan di bulan Ramadan, akhir Ramadan menjelang awal Syawal. Ini pun hanya kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang Allah firmankan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau kita coba kalkulasikan kurang lebih sama dengan 83 tahun. Oleh karena itu, kalau kita beramal ibadah bertepatan pada malam Qadar, baik ibadah kita yang bersifat badaniyah, kita sholat, kita baca Quran, kita bertasbih, tahlil, tahmid, dan zikir-zikir lainnya. Bahkan ibadah maliyah seperti kita memberikan bantuan buat fakir miskin, kita memberikan untuk orang buka puasa dan sahur umpamanya, maka ini begitu besar pahalanya. Kalau satu kali ibadah kita bertepatan dengan malam Qadar, ini bagaikan 83 tahun. Bila kita menemukannya 10, 20, atau 30 Ramadan, betapa banyak pahala yang kita peroleh. Oleh karena itu, meskipun usia umat baginda Rasulullah SAW relatif singkat, antar 6 sampai 70 tahun, ini insya Allah pahala begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu ibadah yang sangat kita rindukan di bulan suci Ramadan adalah puasa di siang harinya. Yang ini jelas memang dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan adalah salah satu sendi dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun yang tidak ada uzur atau tidak ada halangan. Sampai begitu besar fadilah Ramadan, dalam sebuah hadis termaktub dalam Irsyadul Ibad, Rasulullah bersabda, Man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsatin rakhasallahu wala maradin lam yaqdihi syamu dahri kullihi wa insamahu. Rawahu Daraqutni wal Baihaqi. Orang yang sengaja buka
satu hari saja di bulan Ramadan tanpa ada keringanan yang Allah berikan, dan bukan karena sakit, ini tidak akan terbayar pahalanya oleh dikodokkan setahun meskipun itu ia kerjakan. Sahabat taqwa rahimakumullah, begitu besar fadilah bahkan faedah puasa Ramadan. Bahkan kita berpuasa Ramadan, dalam hadis Rasul nyatakan, dalam hadis lainnya, man shoma Ramadana yauman fi sabilillahi azza wa jalla zahzahallahu wajahu 'anil nari bidzalikal yaumi 70 kharifan. Orang yang puasa satu hari di Allah azza wa jalla, maka Allah jauhkan badannya, tubuhnya dari neraka dengan satu hari tersebut 70 tahun. Kalau satu hari 70 tahun, maka kalau kita puasa 30 hari bagaikan 2100 tahun. Dan bila kita puasa setiap Ramadan, maka ini artinya bahwa kita insya Allah akan dijauhkan dari neraka dan akan ditempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat tempat hanya ada dua. Allah firmankan dalam ayatnya, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, kelompok lain di neraka. Namun saudara-saudara kita atau kita bisa jadi pada waktu tertentu tidak mengerjakan puasa Ramadan karena ada halangan dan sebagainya. Tentunya orang yang berhalangan pada Ramadan bisa jadi dibolehkan untuk tidak berpuasa. Pada kesempatan ini saya sampaikan salah satu orang yang tidak berpuasa namun ia berkewajiban qadha dan fidyah. Qadha artinya ia mengerjakan puasa di bulan lainnya sebagai ganti Ramadan yang ditinggalkannya. Adapun fidyah artinya dia memberikan makanan pokok beratnya 1 mud, yaitu makanan pokok tersebut ritlun wa thulusun bil iraqir. Kira-kira 1 liter sepertiga kalau litran Baghdad, atau kurang lebih kita ini 1 liter full. Ini untuk satu hari adalah 1 liter. Berarti orang yang tertentu ini dua macam orang ini akan terkena kewajiban qadha dan kewajiban juga bayar fidyah. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah orang yang berbuka untuk atau tidak berpuasa mementingkan kepentingan orang lain, seperti menyelamatkan hayawan namanya, hayawan muhtaram. Artinya manusia dan binatang yang dihormati, baik miliknya atau milik orang lain. Menyelamatkan orang ini suatu kewajiban, bahkan binatang juga. Ini suatu kewajiban kita. Seandainya sudah musyrifin alal halak, hampir binasa. Tetapi bagi kita yang menyelamatkannya, boleh saja kita berbuka puasa. Kalau kita kuat puasa, itu akan lebih baik. Seandainya kita berbuka demi menyelamatkan orang yang akan celaka tadi, silahkan, boleh berbuka. Tetapi nanti wajib qadha dan bayar fidyah. Termasuk juga orang yang hamil dan yang menyusukan. Bila khawatir kepada dirinya, pada anaknya yang dikandung atau yang disusui, lalu ia berbuka, boleh juga berbuka, tapi baginya nanti akan wajib qadha dan bayar fidyah. Sahabat taqwa rahimakumullah, tetapi seandainya kekhawatiran dia kepada dirinya saja, ini hanya wajib qadha saja. Atau kepada diri dan yang lainnya, itu pun wajibnya hanya qadha. Yang selanjutnya adalah orang yang pernah tidak puasa Ramadan, lalu ia belum mengqadhanya, padahal waktu sudah ada baginya. Badannya sehat, waktu luang pun ada, sampai datang Ramadan berikutnya. Maka baginya wajib qadha dan membayar fidyah. Umpamanya dia meninggalkan 5 hari puasa, qadha 5 hari, fidyahnya 5 mud. Ini mud ini akan berulang-ulang kali sesuai dengan tahunnya. Kata ulama, wa yatakarrarul muddu bitakarruri sinin. Mudnya itu akan berulang-ulang sesuai dengan tahunnya. Kalau sudah 2 tahun akan nambah mudnya. Sahabat taqwa rahimakumullah, sampai akhirnya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, man adraka Ramadan fa aftara limaradin summa sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu Ramadanu akharu shoma allazi adrakahu thumma yaqdi ma alaihi thumma yut'imu an kulli yaumin miskinan. Orang yang
mendapatkan Ramadan, lalu ia berbuka karena sakit, kemudian sudah sehat dan belum mengqadhonya sehingga datang Ramadan berikutnya, maka ia mengerjakan puasa yang ia dapatkan ketika sehatnya, kemudian mengqadho yang ia tinggalkannya dan memberi makan kepada orang miskin untuk 1 hari 1 mud. Nah, ini kewajiban bagi mereka yang menunda puasanya sampai bertemu Ramadan berikutnya. Sahabat rahimakumullah, bagaimana seandainya ia belum mengqadhonya juga sampai ia meninggal dunia? Maka akhirnya ulama menjelaskan keluarganya berkewajiban memberikan 2 mud. Kalau ia meninggalkan 5 hari, maka harus memberikannya kepada fakir miskin 10 mud. 5 mud untuk qadho, 5 mud untuk fidyah. Ini bila keluarganya tidak siap untuk mengqadhokan puasanya. Seandainya keluarga siap mengqadhokan, ya umpamanya meninggalkan 5 hari, keluarga puasa 5 hari, mudnya tetap 5 liter. Kalau cuma 1 kali per tahun Ramadannya. Kalau seandainya berkali-kali, maka berulang-ulang mudnya sesuai dengan tahunnya. Sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa kita jaga Ramadan, jangan sampai ada yang meninggalkan puasa Ramadan, karena alangkah besarnya, alangkah pahala Ramadan dan besarnya ruginya orang meninggalkan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.